Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman dimanapun anda berada. Kali ini kita mau melanjutkan video yang kemarin ya. Yang kemarin pembahasannya perbedaan antara turun giling dan asam tinggi ya bosku. Hari ini kita lanjutkan ke perbaikan kualitas minyak asam tinggi ya bosku. Oke, kita ulang untuk perbedaan asam tinggi dulu ya. Perbedaan asam tinggi ini sama turun giling. Nah seperti ini ya bosku ya. Nah ini yang dimaksud turun giling ya bosku, hasil dari pengepresan tanpa direbus lagi. Nah ini minyak yang cair campur, minyak yang cair campur dari satu ya, itu namanya turun giling. Setelah ini kita mau lanjut ke pembahasan perbaikan kualitas minyak asam tinggi ya bosku. Oke, inilah bentuknya. Setelah ini kita proses perebusan, pemisahan selut sama minyak, selut air minyak ya bosku. Nah ini masih masuk turun giling ya bosku. Ini hasil dari presan tadi. Jadi minyak yang nimbul kita ambil dulu biar nanti perebusannya biar nggak kecampur ya antara minyak yang udah nimbul sama minyak yang lama ya. Oke, setelah ini kita masak ya bosku. Kita masak dulu. Kalau selatnya kental jangan lupa dikasih air ya bosku. Kalau saya sih biasanya pakai ember sih, 4 ember itu saya kasih 2 ember lah paling banyak, paling sedikit 1,5. Karena kalau banyak selatnya nanti dia akan hangus atau gosong, jadi nanti minyaknya agak hitam ya, agak jelek. Cuma kalau perbandingan airnya itu setara atau seimbang, dia minyaknya bagus ya. Kita cek itu tadi saya kasih 2 ember ya bos. Itu 4 ember saya kasih 2 ember. Jadi deh, nanti kita angkat gimana hasilnya ya. Kalau proses pemasakannya, kalau saya sih sampai selatnya warnanya putih ya bosku. Intinya panasnya itu sudah di angka 150-an lebih, karena mau kita habiskan minyak yang ada di selat ya bosku. Nah untuk teman-teman silahkan dicoba biar nanti selat kandungan minyak dalam selatnya itu agak berkurang banyak, kalau bisa sampai habis. Jangan lupa kalau udah kelihatan panas diaduk ya bosku, karena selat ini kan berat, dia nanti akan tenggelam dan mengakibatkan angus atau gosong, jadi harus kita aduk. Oke, setelah itu kita tutup lagi karena ini masih kurang panasnya. Kita tutup lagi sampai busa itu udah tipis ya, kayak apa namanya, dia udah berbentuk kayak besi ya, mengkilat kayak besi. Kalau ini kan masih berbentuk busa kan. Kalau saya masaknya busa ini sampai tipis lah intinya, baru nanti kita kutip. Kita tutup dulu ya bosku.
Oke, ini kita tutup lagi, kita panasi lagi lah intinya. Kalau ada kepulan asap seperti itu secepatnya diaduk lagi ya bosku, minimal 3 kali lah pengadukan. Setelah itu kita kutip ya. Itu kalau seperti itu biasanya tuh selatnya ke bawah, dia selatnya angus, jadi harus kita aduk. Kita skip dulu ya. Oke, inilah sudah matang ya bosku. Kita tunggu sebentar agar agak dingin dikit, baru kita kutip atau kita saring, baru proses pengemasan atau penyimpanan di storage atau di ember atau di jerigen ya, atau di drum, terserah. Kita diamkan dulu agar mengendap. Setelah itu proses penyaringan. Dan ini hasil akhirnya ya bosku. Ini hasil akhir yang sudah kita saring. Apakah masih ada kotorannya? Tetap masih ada bosku ya, karena kan spek asam tinggi ini kan di atas 5, di bawah 35 ya, dan MI itu 2 mak. Kalau punya saya ini nggak pernah lebih dari 2 ya bosku, paling tinggi itu 1,5 ya, 1,5 lah paling tinggi, nggak pernah dia lebih dari 1,5. Seperti inilah minyaknya bosku. Ini olahan dari berondolan ya, berondolan yang saya olah tadi 50-50 lah, 50 segar 50 busuk. Dan ini hasilnya. Dan slutnya ini bosku ya, ini slutnya ini jangan sampai ikut ya bosku, ini dibuang ya. Kalau ada slut nanti udah agak buntu, kita buang, baru kita tuangkan lagi minyaknya. Begitu seterusnya ya bosku ya. Dan ini sisanya. Kalau bentuknya masih kuning, kita tambahin air lagi, kita rebus lagi ya bosku sampai habis intinya. Mungkin sampai di sini dulu ya bosku untuk perbaikan kualitas asam tinggi yang masuk spek standar lah, standar asam tinggi. Begitulah caranya. Setelah itu kita packing atau kita masukkan ke wadah setorek lah intinya. Kalau saya wadahi pakai jerigen ini, kita tutup ya. Kalau untuk jangka panjang kita tutup agar FFA-nya tetap terjaga. Kalau naiknya tetap naik, tapi alhamdulillah selama ini enggak terlalu signifikan ya naiknya. Kalau tadinya FFA 10, paling naik paling di angka 15. Ini wadahnya kita tutup ya intinya. Nah seperti ini kita tutup rapat ya bosku, jangan sampai bakteri bisa masuk lah intinya. Itu kalau untuk jangka panjang, untuk sebulan 2 bulan 3 bulan masih lah. Saya pernah juga sampai 1 tahun itu saya simpan, karena dulu skala kecil nggak laku, kita simpan sampai banyak. Alhamdulillah FFA nya nggak terlalu tinggi ya bosku. Terakhir saya jual itu yang lama, yang proses lama itu FFA nya cuma 25, itu udah 1 tahun lebih. Intinya jaga kualitas ya bosku, cara nyimpannya, cara ngolahnya yang baik dan benar. Mudah-mudahan minyak kita
laku, nggak ada pending atau reject kalau kita antar ke Storek atau ke PT. Ya mudah-mudahan kedepannya tambah maju. Kalau ingin cepat ini nanti kita buatkan separator ya, agar slotnya nggak terlalu banyak yang ikut ke minyak. Kita sambung lagi nanti di video selanjutnya ya bosku ya. Dan ini bosku ya, ini walaupun udah kita saring dia tetap masih turun slotnya ini. Makanya jangan sampai ikut waktu proses pengutipan ya. Waktu kita masukkan ke Storek, slot ini jangan masuk karena ini nanti akan merusak minyak kita. Ya. Ini namanya slot atau slat. Oke bosku, mungkin cukup di sini dulu videonya. Kalau ada yang kurang paham untuk yang pemula silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman bagaimana mengolah minyak asam tinggi ya secara tradisional atau rumahan dengan spek asam tinggi yang masuk standar Expo atau standar ekspor. Selama ini kita nggak diterima. Intinya minyak kita alhamdulillah laku terus ya bosku, walaupun skala kecil.